Tahu Unyil nggak? Tahu. Wah, yang bener lu. Tahu Bang yang. Iya. Unyil kalau coli gimana? Awas, mahal tuh. Ya gitulah ya, coba-coba Photoshop zaman dulu 2002-an. Cuma bisa begini Photoshop kita dulu. Threshold. Kalau dilihat-lihat lagi yang namanya White Shoes nih bukan cuma musik gitu ya. Kalau kita tarik ke desain, tadi terakhir ngomong ada art form, White Shoes tuh band yang menurut gua paling sering pameran. Gas House Podcast. Gas House Podcast. Gas House Podcast. Dashboard. Nunggu kopi dulu ya. Nunggu kopi dulu lah. Kopi Bang. Boy, kopi boy. Cek. Selamat sore semuanya teman-teman. Halo. Adik-adik yang tercinta, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik semuanya. Yes. Ya kalian nih Institut Kesenian Jakarta ya. 2024 ini udah lama juga gak kesini. Ya kita ngelihat kalian nih IKJ clean banget. Citranya sungguh clean sekarang. Apik, sopan semua sopan. Yes. Terima kasih banyak atas keramah tamahannya. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya kita tunggu dulu kopinya datang ya. Mas Rio kan kopinya datang. Langsung aja ya, oke. Boleh langsung dibuka. Ini White Shoes and the Couples Company. Kita mulai di sini tahun 2002 anjing. Wow. Ya 2002 waktu itu dari acara KMDGI ya Kriyasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia. Tapi cuman emang sebelum KMDGI itu kultur bermusik di kampus ini sangat-sangat menyenangkan ya. Hidup banget, semua orang punya band, semua orang pengen eksis, semua orang pengen berbeda dengan gayanya masing-masing. Jadi ada sedikit semacam kompetisi antar kita-kita lah gitu. Ya, di band ini yang pertama yang kita perlu sebenarnya kan identity ya. Kita langsung aja lah ngomongin identity. Jadi ini logo kita yang pertama, White Shoes and the Couples Company. Logo ini dibikin sama Sari gitu. Jadi inspirasi logo ini adalah dari sini. Ya. Program keluarga berencana. Mungkin Sari berpikir karena kita semua udah dianggap seperti keluarga. Ya, jadi kita sangat dekat sekali dari saat itu. Ya, jadi emang terus juga si keluarga berencana ini salah satu program pemerintah yang emang dicanangkan banget lah. Jadi lu boleh bebas gebres kemana aja, tapi cuma boleh punya 2, gitu. Intinya gitu. Sampai program pemerintah pun kayak gini. Ya jadi kurang lebih inspirasi dari logo ini cuman terus di redesign lagi ya Sar? Ya jadi sebenarnya istilahnya kita merecycle logo yang udah dibuang sama pemerintah gitu. Jadi tapi sekaligus jadi parodi ya, parodi karena ini kan band White Shoes and the Couples Company ini inspirasinya tuh dari era musik-musik dari era akhir 70-an gitu. Kayak misalkan yang dibawain sama Chrisye, terus Rinja Main, Jack Lesmana gitu. Jadi yang namanya seni itu kan ada 2 macam ya. Ada musik dan seni rupa gitu. Yang kita obrolin di sini. Jadi kalau musik itu mendekorasi waktu, visual, mendekorasi ruang. Jadi ruang dan waktu gimana itu menjadi satu kesatuan yang punya montage. Ada yang tahu montage nggak?
Ngerti nggak maksudnya montage? Coba tanya dulu nih. Gabungan. Oke, yang paling dekat yang pegang mic, montage. Montase gabungan. Ya, terus Gabungan anak tentara. Bukan. Itu ya jadi saling timbal balik responsif gitu antara image satu ke image lainnya atau audio satu ke audio lainnya atau dari audio ke visual. Itu kayak misalkan kalian dengerin musik kayak yang tadi dibilang sama Tiny Studio. Kita dengerin musiknya terus baca covernya, lihat covernya tuh kayak selaras banget ya, harmonis. Nah tuh montage yang tidak bisa dijelaskan sama kata-kata. Nah di sini kita mau menciptakan pertama kali apa yang bisa kalian dapat ketika ngelihat logo kita. Tapi kan pada saat itu memang logo ini tuh udah nggak dipakai, udah lama. KB yang kayak gini, yang pegang gandeng anak ini udah nggak kepake. Jadi kita recycle dengan ini filosofinya bagus sebenarnya ya. Berkeluarga sejahtera gitu. Orde baru banget waktu itu kan kayak gitu kampanyenya kan. Semua serba positif. Jadi ya kita ambil yang baik-baiknya aja dengan harapan seperti itu. Kalau orang era-era Orde Baru tuh bikin logo tuh ada feng shui-nya biasanya. Nah, sebenarnya kalau era kita bisa dibilang generasi X terakhir ya. White Shoes and the Couples Company itu nggak bisa dimasukin ke milenial, bicentennial. Enggak, kita nggak bisa dimasukin ke milenial juga. Jadi kita awal banget gitu. Kalau sebagai generasi milenial, tapi kita akhir dari generasi X. Jadi kita antara dua itu. Jadi kita sebenarnya agak-agak peralihan nih dari Orde Baru ke Orde yang reformasi gitu. Jadi semua serba responsif. Apa yang kita buat pada saat itu juga musik yang lagi ngetop tuh yang ada kaitannya sama patah hati, bunuh diri, nyuri selingkuhan, udah diselingkuhin, dicuri lagi selingkuhannya kayak gitu. Lagu-lagu yang lagi ada di radio tuh yang kayak gitu, yang Indonesia ya, dengan catatan yang Indonesia. Nah pada saat itu kenapa kita bikin temanya lagu yang kok kayaknya kalau dengerin lagu-lagunya Chrisye, Rinja Main, Margie Segers, kok kayaknya hidupnya Susah harmonis mulu ya. banget. Harmonis banget kan di era akhir 70-an tuh. Jadi yang membangkit, kayak Casero ada lagunya judulnya Pemuda. Itu kayak encourage para pemuda untuk ayo dong semangat gitu. Bersemangat dong. Jadi mereka gak ngomongin cinta gitu, tapi ngomongin cinta form yang beda gitu. Jadi itu celah yang nggak diambil pada saat itu. Belum ada yang bikin lagi. Dan kayaknya mesti ada yang bikin. Terus karena belum ada yang bikin, ya udah kita ambil deh gitu. Jadi kayak gitu. Nah, logo KB-nya sendiri ini jadi logo White Shoes and the Couples Company juga sebenarnya karena kita mau ngambil image yang pada saat itu tuh menjadi ikon di saat itu. Ini nih ada di duit. Duit berapa? 5 perakan. Udah gak dipakai. Ya, jadi emang bermain dengan memori itu menyenangkan ya. Jadi emang logo KB ini pada saat kita bikin itu udah gak hits lagi. Cuman pas kita masih kecil itu sangat nempel. Apa duit 5 perak itu ya. Itu sangat nempel apalagi untuk kakak kelas kita gitu. Waktu itu kan kita masih kuliah lah, masih banyak kakak kelas. Jadi ya cukup membangkitkan nostalgia ke orang dan gue rasa ada impactnya sedikit kayak oh iya ya masih ada image seperti ini cuman emang udah diremajakan lah atau diganti lagi gitu ya, di redesign gitu. Paling itu. Nah lanjut lagi setelah kita udah mulai ngeband, akhirnya kita bikin album, kita ketemu sama manajer kita. Itu anak IKJ juga, angkatan 93. Ameng 93 ya? Iya, angkatan 93 Ameng. Yang sangat-sangat into dengan fotografi. Dia banyak mendokumentasikan kita, lagi latihan, lagi manggung. Dan juga ngasih banyak ide, terutama untuk cover album pertama yang ini.
Ini di jalanan Cikini sini di depan Kedai Cikini. kedai Ya. Cikini lah, somewhere Oh, di situ. Bakul Coffee. Ini Bakul Coffee. Oh iya, Bakul Coffee. Pintunya masih Ya. sama. Ini diambilnya pakai foto Polaroid. Jadi ternyata ini ide dan konsepnya dari Ameng. Kayak dia ngambil idenya tuh kayak dari kalau lo jalan dari rumah sakit RSCM belok kiri sepanjang menuju Senen, ya itu di pinggiran kan suka banyak yang tukang cat duko. Iya banyak. Ini maksudnya kayak gitu, Oh. pengennya tadinya. Gitu, maksudnya inspired tuh dari situ ya, misalnya dia pasang pelang gede, terima cat duko, bla 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 gitu. Cuman kan ya di inilah ya, dipermanis sedikit, kurang lebih jadinya kayak gini. Dan juga di album pertama kita banyak mengkoleksi barang-barang seperti ini. Itu ya, ini stiker dari tahun 70-an, 80-an. Kalau pada suka naik angkot, Iya. ini banyak banget. Itu dan kata-katanya lucu gitu ya, aneh-aneh gitu. Terus juga kemudian bisa di redesign lagi sama Sari seperti ini gitu. Dibikin kolase. Iya, bisa cerita Sar? Ya, ini sebenarnya kolase dari beberapa stiker di scan. Jadi perlu diingat lagi, ini kita membuatnya di tahun 2000 berapa ya? 2004. 2004, 2003, 2004. 2003 ya. Ini belum ada Instagram, belum ada aplikasi handphone yang bisa ngerubah warna. Jadi semuanya di scan, caranya foto digunting manual, di scan. Itu yang nanti setelah ini ada lagi contohnya, itu kan di belakang backgroundnya garis-garis tuh. Itu asli dari album foto lama yang kalau kalian pernah lihat album foto nikahan nenek atau kakek, itu tuh ada plastiknya bisa dibuka gitu. Nah tuh backgroundnya itu tuh nempel gitu. Jadi ini asli kita nyeken, kita gunting, kita tempel. Jadi kayak gitu, paling Photoshop cuman ngebantu buat centering gitu aja, motong, cutting, terus udah gitu nemplokin ke template CD-nya gitu, ke template format CD yang kita mau pakai. Jadi untuk album pertama ini konsepnya adalah sebenarnya kita mau bikin album album foto, gitu ya. Pertama, jadi kita bikinnya seperti buklet. Ya, album foto ini terus juga pasti ada teks penjelasannya, caption lah ya gitu, cuman by manual semuanya. Gue bawa albumnya tapi ini yang bukan rilisan yang ini nih, jadi semestinya dia nempel ini rilisan Minty Fresh tuh Amerika ya. Jadi ya kayak buklet gini lah ya, ini lo awas, mahal tuh. Iya, jadi emang sistemnya kayak album foto gitu. Dan ini semuanya kita kerjakan secara manual karena kalau di layout pakai Photoshop nggak dapet ya ternyata ya. Gitu. Kita sangat-sangat kesulitan dapetin feel-nya, nggak kena gitu. Jadi emang semuanya kita kerjainnya, kita print beneran, terus kita tempel, kita taruh. Jadi Seperti ini itu. cuman scan-scanan dari album yang udah kita kolase manual gitu. Jadi Ini emang albumnya masih ada, tapi kita lupa bawa ya Boy ya. iya. Alhamdulillah. Nah, Terima kasih. ada. Lama juga lah Boy. Oh iya. Makasih ya. Tapi kalau di format kaset nggak ada foto-fotonya bang ya? Apa? Kalau di format kaset nggak ada foto-fotonya. Format asli gimana maksudnya? Kalau format kaset. Kaset nggak bisa karena emang pas kita nggak pernah ngomongin kaset ya pada saat itu. Jadi kita emang begitu ngedesain langsung treatmentnya langsung ke CD gitu. Begitu kaset, gila PR udah nggak usah. Ya, kita bikinnya akhirnya Udah, format iya teks aja lah kalau format di- kaset yang kita Sederhana dapat ya, simple sering ya. kita dapat di apa? Di JU, tahu JU nggak? Tahu. Jenderal Urip ya. Ya. Kan suka ada tuh greatest hits apa Ya, gitu, ya. terus fotonya tuh ditempel gitu kan. Kayak ditempel. Nah, jadi inspirasinya dari kaset-kaset yang
image-nya fotonya beneran foto kan kalau Iya, dapat tempel. dapat era-era itu kan. Nah terus di dalamnya tuh cuman pakai mesin ketik gitu teksnya. Ya. 1, 2. Nah akhirnya inspirasinya cuman gitu makanya dalamnya teks aja. Ya, Dan kita betul. nggak bawa kasetnya. Yes. Nah untuk teksnya juga ini sebenarnya bisa by Photoshop semua. Ternyata feel-nya tetap beda. Akhirnya kita tetap ngetik sendiri. Pakai mesin tik Pakai beneran. mesin tik. Ya dengan segala ketidaksempurnaannya itu malah jadi bagus ya. Jadi estetik gitu ya. Kayak gitu. Terus ini juga kita bikin kolase seperti ini. Ini juga Manual. karena Photoshop ternyata nggak bisa gitu, nggak kena. Jadi semuanya manual. Pada saat itu. Oh, iya. Kalau sekarang udah beda. Ya? Kita pakainya Photoshop 2 waktu itu. Beneran. Sebagian masih freehand kayaknya. Ya gitu. Ya ini di album pertama kita tahun 2005 isinya seperti ini. Kemudian tahun 2007 Waichus itu bikin album Skenario Masa Muda. Ini mini album ya, 5 lagu yang emang kita bikin tribute untuk film Indonesia gitu. Inspirasinya seperti ini, poster-poster film Indonesia yang mudah sekali kita dapatkan dulu di perpustakaan depan, di Bang Yos. Pokoknya sekitaran kampus ini tuh sebenarnya banyak harta karun lah gitu yang ternyata kita ngelihat estetikanya bagus banget gitu ya, yang orang mungkin nggak banyak tahu gitu. Ya jadi emang ini juga kita ngelihatnya semuanya kan manual ya gitu ya. Jadi untuk covernya dilukis sama Sari gitu, baru kita layout untuk jadi CD gitu. Ya ini isi albumnya lagi-lagi kita syarat dengan foto karena emang Indra Ameng manajer kita tuh sangat apa ya kayak ngasih referensinya banyak banget terutama dengan foto gitu, jadi kita sangat-sangat setuju dengan konsep itu gitu ya. Jadi ya, dan terinspirasi sama album orang tua kita zaman dulu. Mereka mungkin karena belum ada sosial media jadi. Dan motret kan masih pakai film. Jadi sangat menghargai gitu loh. Kayak mereka pasti dandan. Mereka pasti kayak rugi kalau nggak dandan gitu kalau di foto. Sampai bahkan nyokap gue sampai sekarang kalau misalkan gue mau foto pakai handphone aja, mau ngirim ke kakak gue ini misalkan, "Ini mah buat Mbak Desi gini. Enggak, aku belum pakai lipstik, nggak bisa. Pantas gitu, Pak. Ya. Kayak gitu. Jadi emang tiap generasi punya ya itu kebiasaan yang akhirnya detail-detailnya itu kita ambil semua di album ini, di album Skenario Masa Muda, bagaimana stylishnya mereka gitu. Sebenarnya ini kan tribute ke film-film Indonesia. Waktu itu pernah kerja sama juga sama menolak Cinematek ya. menolak hilang ingatan ya, ininya ya programnya. Jadi mereka mau mempreserve film-film seluloid gitu di PPHUI yang biar nggak rusak pada saat itu gitu. Jadi ini nih satu kesatuan sama program itu, makanya inspirasinya ke film, tribut kepada film nasional, lebih ke nasional ya. Nah terus album ini 1000 edisi pertama bonusnya seperti itu, ada 3 buah postcard dan 1 buah foto hitam putih yang kita photocard. Ya, foto hitam putihnya kita cetak manual di studionya Apak, anak Asia Foto, anak fotografi 97. Tendean. Ya, ada yang tahu nggak? Depannya Nggak apa tahu, sih Kak. restoran Nyonya Suharti apa Bobrek tuh? Ya, itu di studionya Apak kita numpang. Terus karena kita juga temenan sama anak fotografi ya, Ari Sandy dan Sari Julia, mereka yang bantu kita untuk memproses foto hitam putih itu. Jadi fotonya kita nyetak sendiri di kamar gelap. Iya, 1000 biji. 1000 piece. Jadi yang gagal-gagal ada. Ya, yang gitu. gagal.
Mabok sih, lu denger bau itunya lumayan. Jadi udah kita ngerjainnya tuh total berapa ya? 3 hari nyetak itu, nyicil 3 hari di kamar gelap. Terus yang satu itu juga ada photocard yang si Mela tuh. Nah itu tiap CD dapatnya beda-beda sebenarnya. Ini lagi dapatnya Mela, besok dapatnya Rio gitu. Ya. Siapa? Ricky Sari. Jadi ini tahun Ya, berapa random. Boy waktu itu? 2007. Ya. Nah, inspirasinya photocard ini adalah merchandise kalau kita nonton premier film biasanya di tahun 70-an 60-an itu ke bioskop. Mereka ada merchandise itu tuh foto bintang filmnya. Jadi biasanya langsung ada tanda tangannya gitu. Dan itu sebenarnya nggak bintang film aja tapi ada kalau kita nonton konser juga, kalau sekarang kan poster, merchandise-nya kaos. Kalau dulu tuh foto Ya. repro gitu. Jadi itu inspirasinya dari situ. Gitu. Itu untuk album Skenario Masa Muda. Ini album Vakansi tahun 2010. Jadi emang White Shoes ini udah banyak muter kemana-mana. Dan secara pertumbuhan musiknya berubah juga ya. Kita banyak dapat inspirasi dari sana sini. Akhirnya itu yang tercermin di album ini gitu. Proses kita selama dari tahun 2002 sampai 2010, 8 tahun itu kita banyak ketemu orang, banyak main di sana sini, ke tempat yang baru, segala macam. Akhirnya bikin album Vakansi ini yang temanya emang mostly tentang perjalanan. Kayak gitu-gitu. Jadi nanti di layoutnya seperti ini kita selalu bawa memorabilia apa yang bisa kita colong, kunci kamar lah, korek api lah, serbet, apapun itu gitu ya. Semua kita bawa pulang karena kita tahu kita nggak bakal balik lagi ke tempat itu kan men. Gitu. Jadi ya udah sikat aja. Gitu. Ya ini sangat-sangat memorable ya itu ya. Terus jadinya di album ini kita kumpulin, kita scan-scanin semua. Jadi yang bagian kanan itu bagian lirik nanti diisinya. Gitu semuanya tentang perjalanan. Lanjut lagi ke dari tahun 2010 album kita yang paling terakhir tahun 2020. Ya, ya kurang lebih ini apa ceritanya? Kita mau jadi kru film. Jadi kru film. Sineman. Ini lebih cerita kali ya. Iya lebih cerita. Karena konsepnya kan kita bikin film fiktif. Yes. Jadi di 2020 ini konsepnya tuh kita bikin film fiktif. Kita ngundang beberapa narator untuk menulis narasi berdasarkan lagu-lagu kita pada saat itu. Jadi seolah-olah filmnya beneran ada dan itu dijadiin buku. Bener, ambil dulu ya. Ya, di album ini kita udah lebih tertata ya. Maksudnya secara pengetahuan desain grafis juga udah lumayan. Karena waktu itu awal-awal ya udah tembak aja gitu. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya, selang waktunya 10 tahun dari album yang Iya, 10 setelah tahun. vakum itu kan Bang ya. 10 tahun. Setelah apa? Setelah nggak ada album lagi maksudnya. Iya, 2013 sebenarnya ada album menyanyikan lagu daerah ya. Ya. Nah ini emang udah didesain emang seperti ini, jadi emang seperti sinematik modelannya. Dan udah emang sudah di well design, di prepare lah. Baik secara foto dan di dalamnya gitu. Ini juga logo White Shoes yang baru terinspirasi dari Film. PFN. PFN bener kan? Iya betul, yang memproduksi Unyil. Iya. Tahu Unyil gak? Tahu. Wah yang bener lu. Tahu Bang yang Iya. Unyil kalau coli gimana? ini apa nih? Ya kan? Nah gitu. Dari tortor dari. Ya, jadi emang album ini kita membuat kayak satu lagu itu adalah soundtrack dari sebuah film. Gitu. Jadi kita undang
teman-teman kita yang bisa nulis untuk apa ya, menginterpretasikan lagu itu lah ya. Lu bikin film dari lagu ini, lagunya kita kasih, bikin film, udah ngarang aja terserah. Bikin cerita lah sebenarnya. Bikin cerita untuk sebuah film. Jadi mereka mendengarkan lagunya dulu, abis itu baru teman-teman yang dikasih lagunya ini menuliskan ceritanya. Ceritanya tuh kayak apa sih? Dan mereka juga memfiktifkan nama mereka sendiri juga gitu. Betul. Sebagai direkturnya ceritanya. Dan prosesnya ketika kita masih bikin lagu itu, misalkan lagu Rumah gitu ya, itu kita membayangkan sebenarnya ini filmnya seperti apa sih, gitu. Filmnya seperti apa, feel-nya kayak gimana, itu untuk arah visual yang akan kita tampilkan. Gitu. Misalkan ini Sam dan Mul, gitu ya, ini kisah tentang 2 orang, gitu. Jadi kita harus cari emang tokoh yang bisa merepresent si Sam dan si Mul ini, gitu. Jadi sebenarnya visual ini berdiri sendiri berangkatnya, cerita ini juga berdiri sendiri berangkatnya, tapi somehow ketika lo gabungin jadi satu nyambung aja, gitu, jadi aman. Gitu. Jadi pengerjaan foto-fotonya ini lebih ke ngambil esensi sinematografi ya. Jadi kayak still life-nya, kalau misalkan syuting film kan mereka ada fotografer khusus. Jadi kita arah fotografinya ke arah sana, nuansanya. Ya, jadi film-film, jadi semua adegannya itu fiktif, seolah-olah seperti ada filmnya, padahal filmnya nggak ada. Jadi kita sampai hire DOP juga waktu itu untuk biar dapetin warna yang kita mau. Jadi fotografernya itu kebetulan drummer kita, John David, dia itu memang hobinya motret. Jadi dan kayaknya oke, kita suka warna-warna yang dihasilkan, tapi karena dia lumayan perfeksionis, jadi dia secara inisiatif meng-hire DOP pada saat itu. Ini juga ada kerjasama ya kita ya sama siapa? Acip. Sama Cut and Rescue untuk artwork di sisipannya itu, dan desain grafisnya, layout dan lain-lain kita kerjasama sama Acip dari Cut and Rescue. Acip, ada Ipul tuh anak grafis murni 2000 berapa tuh? 2000 ya gitulah. 2001. Enggak ya? 2004 kali. 2005. 2005. Ya, 2005. Ya. Ya gitu. Nah, ya ini beberapa prosesnya ya. Jadi emang untuk video dan fotonya kita ngeprint beneran gitu ya. Kita ke tukang stiker. Ada sedikit kecewa karena ketika kita datang ke tukang stiker, fontnya itu udah sangat-sangat generik yang semua orang punya, which is gak seru gitu. Ternyata gue pikir gue gak mau bikin, gue maunya langsung dari si tukang stiker, biar real lah ya gitu ya. Karena kita gak mungkin bisa lah nyamain mereka itu. Ternyata mereka yang sekarang udah computerized dan fontnya ya gitu-gitu juga sama yang kayak kita punya, lebih caur malah. Akhirnya ya udah mau nggak mau bikin sendiri gitu. Ya agak kurang masih, cuman ya begitulah kurang lebih ceritanya. Tapi tetap kita ngeprint lewat dia, terus dia rapihin lagi segala macamnya. Kita tempel ulang, terus ya ini untuk image Irama Cita ini. Gitu. Jadi untuk album kurang lebih seperti itu. Iya, jadi alasan kenapa nyewa DOP juga karena kan jadi memang di shoot per adegan, jadi ada visual videonya yang akhirnya kita jadiin teaser buat sosial media gitu. Nah kita kebetulan bawa nggak sosial medianya, bisa internet nggak? Nggak bisa Sar, gue nggak canggih Sar, culun gue. Ada wifi Rio? Nggak usah, nggak apa-apa. Ya karena untuk yang album ini kita udah lebih siap ya untuk segala format. Jadi ketika eksekusi juga udah diperhitungkan kalau foto ini akan dipakai jadi buku, jadi vinyl dan mungkin sempat mau bikin kaset dan segala macam. Kalau format kecil apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi ini vinylnya dan
ini udah sangat tertata lah, maksudnya Yes. udah diperhitungkan kalau ntar di tengahnya harus begini gitu. Pemikiran kita udah lebih jauh ya dibandingin sebelumnya, jadi lebih enak gitu. Ya, ini kayak behind the scene lah. Kalau di film kan Ya. suka banyak tuh fotografer ngambil behind the Ya. scene untuk syuting filmnya apa segala macam gitu. Jadi emang pendekatannya emang ke arah film. Jadi banyak tuh logikanya pendekatan film, ada musiknya, ada rupanya gitu-gitu. Jadi sampai kayak misalkan ini kan yang image sekarang muncul di proyektor gitu atau di layar. Ini juga bagian daripada kita ngebuat video klip. Video klip Ya, nih, video klip ya. Irama Cita ini Stock shot. direkturnya juga anak desain ya? Desain interior tapi bukan? Culap, bukan ya? Bukan ya? Oh iya. Yang nanti ya? Bukannya? Oh yang ada. Nanti. Ini kan Irama Cita nih. direkturnya John Navid ini, anak musik, Oh iya, direkturnya. anak perkusi ini, gitu. Yang diselamatkan oleh fotografi. Ya kurang lebih kalau untuk album itu, jadi tapi sebenarnya dari rentang waktu si Waichus itu berdiri, kita banyak sekali bikin image-image yang kita iseng ya. Kayak gitu-gitu, inspirasi bisa dari mana-mana aja gitu, foto-foto kita dimainin lagi, segala macam. Ada yang foto base, ada yang ilustrasi base, ini dari Ale dan dari Sari yang bikin juga. Kayak gitu-gitu. Terus ini ada salah satu stiker pertama White Shoes yang dicetak pakai mesin. Iya, enggak, ini numpang nyetak. Jadi gue waktu itu dapat job-joban bikin stiker. Ada sisa kertas, gue taruh lah ini, standar lah ya anak kampus gitu kan. Ya kan dulu belum ada, lu bisa ngeprint sendiri belum ada. Snappy-snappyan nggak ada. Gitu. Pertanyaannya ini bandnya udah ada belum? Belum. 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 Ini kayak Bell and Sebastian gitu bang ya? Betul. Oh, Bella iya. Sebastian banget itu. Parah. Pinter loh. Boleh juga lo. Bajunya bab dengerinnya Bella Sebastian. Gila. Bentukannya sih nggak dapat ya, Bella Nggak Sebastian. dapat. Gitu. Jadi ini foto yang kita temuin waktu kita iseng main ke Perpus di sini gitu ya. Fotonya itu tentang ada lomba gambar di sini di ruang pamer. Ruang pamer. Gitu. Wah ini bagus banget nih foto gitu, entah kenapa gitu. Akhirnya foto ini pun pernah kita bikin mural di ruang pamer. Gitu, ini ada lomba gambar tahun berapa, anak-anak kecil yang ya kalau gue sih ngelihatnya ya, IKJ itu ramah buat anak kecil gitu. Iya pak. Iya, sekarang gitu gak sih? Lama banget kan. Ramah banget ya. Ya dulu basisnya masih sanggar soalnya. Sanggar, iya, Di gitu. era sebelum kita masuk ke kampus tuh ke era 70-an tuh namanya masih LPKJ kan. Sistemnya masih sanggar, jadi ada kegiatan buat anak-anak kecil, ada kegiatan buat SMP, SMA gitu. Bahkan waktu kita kuliah juga masih ada yang ngambil kayak istilahnya apa ya, kursus gitu, kursus. Ya. Jadi di antara kita lagi pada gambar anatomi gitu. Di sini masih ada kan gambar anatomi? Masih kak. Semua dapat. Semua seni rupa doang. Hah? Seni rupa kan? Iya, maksudnya seni rupa Iya, semuanya dapat dapet. ya. Nah, jadi biasanya mereka dibarengin sama kuliahnya mahasiswa gitu. Jadi ikutan, tapi dia hanya ikut mata kuliah tertentu gitu. Jadi nggak semuanya gitu. Ya. Jadi suasana sanggar tuh dulu masih kental, makanya masih relatable waktu kita ngeluarin ini. Terus ini juga ada vinyl yang tentang Top Star tadi ya. Gitu yang emang kita inspirasinya itu dari poster kalau lu ke barbershop zaman dulu gitu ya. Gitu. Ini juga fotografinya oleh John Navid. Gitu. Jadi emang secara konseptual juga masih masuk gitu. Fotonya bagus John. Gitu. Seru banget gitu. Iya. Sisipan. Ya, gitu. Nah, nextnya ini ada, ya ini beberapa dari karya-karya lama gitu ya yang bisa jadi apa aja. Gitu. Itu ada download card. Jadi waktu itu kita desain sama label Amerika, mereka punya download card.
Kalau lo balik itu sebenarnya ada kode yang bisa lo masukin ke website mereka dan bisa mendengarkan lagunya gratis. Gitu. Ini stiker pertamanya, salah satu stiker pertamanya Wise Shoes. Yoi. Kawinan. Iya dari foto kawinan, entah kenapa kok, ya gitulah ya. Coba-coba Photoshop zaman dulu 2002-an. Cuma bisa begini Photoshop kita dulu. Threshold. Iya. Nyablon manual di studio Grafmur. Ditemenin sama anak 97, Mbak Kue, ada gimbal, jawe, segala macam. Oh gini nyablon, set, oke, motong sendiri kayak gitu-gitu. Ya terus ya ini main-main aja lah ya, maksudnya kita. Ini merchandise juga inspirasinya dari nomor togel. ya. Ini dikeluarin tahun 2008 kali ya. 2000, iya mungkin. Ya sekitaran situ. Ini juga di atas kertas duplek nyablon. Jadi kita saking kita nggak tahan ya bau M3. Waktu itu belum ada water base. Jadi sampai kita nggak tahannya akhirnya kita hire ada langganan kita di Tebet namanya Mas Slamet Sablon di sebelah masjid tuh. Wow. Biar bisnisnya dia lancar kalau kalian mau nyablon postcard, flyer buat gigs, Bikin aja di sini, bikin kita di sini sejahterakan ada. Mas Slamet. Ya kurang lebih seperti itu. Ini foto terakhir kita sama nah tuh Belan Sebastian kan? Ya, ya ini bego. Ya gitulah. Kok ini gak mau nongol sih? Kenapa sih? I don't know. Di? Wah nggak bisa. Ya udahlah, gitulah. Tambahan lagi kali yang lain, Sar? Apa, Sar? Udah, itu aja paling ya sebenarnya poinnya Wise Shoes and the Couples Company itu memang punya acuan visualnya grafis lokal street graphic gitu. Street graphic lokal yang ada di keseharian kita di Indonesia. Jadi entah kalian pernah ngelihat tadi stiker angkot atau poster di salon, itu menciptakan jadi secara tidak sengaja jadi niche kita sendiri gitu. Kita punya nuansa sendiri, kita itu nggak direncanain sebenarnya, cuman kita ambil tema tiap album tuh beda-beda karena menurut kita tiap album tuh mewakilkan era tersendiri, kayak lebih ke ada universe-nya sendiri. Kayak misalkan di era ini, misalkan nih ya, ini misalkan yang paling gampang, di era ini nih Sari rambutnya masih panjang gitu, si Rio rambutnya masih, jadi semua tuh kayak gitu. Detail, ntar di album berikutnya karakternya beda lagi. Di album sampai yang terakhir yang 2020 juga kita memainkan karakter yang beda lagi. Jadi bukan orang yang sama. Jadi ketika kita ketemu keseharian seperti ini, itu bukan kita yang di album gitu. Jadi semuanya jadi art form. Sebuah album tuh jadi art form. Sebenarnya art form tuh nggak mesti lukisan, terus pameran di galeri, terus kayak gitu. Desainer grafis mesti kerja di agency gitu, enggak juga gitu. Kalian bisa, apa yang ada di diri kalian dari kecil itu bisa menginfluence karya kalian. Jadi menurut kita ada baiknya gitu. Itu kita tuangin semua di album biar ya jujur aja, nggak pretensius aja jadinya karyanya. Kayak gitu. Dan yang pasti karena kita besar di kampus ya. Wah. Kiper jago nih. Kiper jago zaman dulu nih. Mas Budi. Gila. Halo. Kiper. Bud, jangan Asli. cabut lu. Budi Gelondongan. Gelondongan. Yang pasti karena kita besar di IKJ gitu ya, kita
banyak sekali diajarin sama kakak-kakak kelas yang kadang-kadang pada kayak tai juga gitu kan. Tapi cara bersenang-senang dan cara kita untuk cuek sih gitu. Cuek aja sih, kata aja nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang bukan benar atau salah, cuman mungkin nggak pas aja kali ya. Bisa jadi kayak gitu. Mestinya sih jadi kita juga punya kepedean, percaya diri lah gitu untuk apa yang kita bikin, apa yang kita lakukan gitu. Sama kakak kelas tuh banyak yang ngajarin tentang senang-senang sih. Gitu. Iya, makanya disuruh ngeband, suruh pameran, suruh ngumpul-ngumpul, ngobrol, party gitu. Iya, jadi kita nyari alasan sebenarnya. Nyari alasan buat senang-senang tuh terus dipikirin. Karena kita gila suasana juga. ya betul. Kalau dilihat-lihat lagi yang namanya White Shoes nih bukan cuma musik gitu ya. Kalau kita tarik ke desain sama bahkan Sari tadi terakhir ngomong ada art form. White Shoes tuh band yang menurut gua paling sering pameran. Pameran desain, pameran macam-macam ya. Kita diundang beberapa kali pameran dan kita bikin pameran sendiri juga. Dan kita tour pamerannya misalnya. Jadi jangan dilihat kalau desain grafis atau ya kebetulan gue sama Mario anak studio lukis gitu, Sari di desain grafis akan terkukung di satu kotak yang namanya desain grafis tuh ya begini gitu. Kayaknya sih menurut gue udah nggak berpikir kayak gitu kali ya kalau anak-anak sekarang ya, kayak gue lihat ya. Jadi emang udah nyampur gitu, udah cuek gitu, udah tiba-tiba ada fashionnya gitu, tiba-tiba ada Pokoknya hybrid boy bahasanya. Oh anjir, hybrid anjir. Gila, itu kata-kata yang tepat tuh, hybrid. Emang udah terus kalau balik lagi ke desain lagi memang ada desain atau gini. Ada visual-visual yang ditinggalkan, yang dianggap dia itu jelek sama masyarakat. Gitu. Stiker apa itu kan niche banget ya gitu ya, terus stiker di angkot gitu. Siapa sih yang mau ngedesain dengan konteks kayak begitu gitu. Ya lagi-lagi juga kita terlepas itu kita gunain, kita tahu persis. Misalnya stiker itu munculnya pabriknya di Malang. Jadi historicalnya juga tahu tuh. Gitu. Jadi kalau kita diskusi misalnya sama siapa, sama Ameng, sama teman-teman dari Jogja, dari ISI ya. Kita paling dekat sama anak ISI dulu. Ya udah. Diskusinya sama mereka gitu. Jadi emang ngelihat band itu nggak cuma ngelihat musiknya doang, atau satu lagi menurut gua keren-kerenan. Karena White Shoes dulu cowok-cowok pakai baju kembang-kembang nggak ada yang mau, cowok-cowok dulu. Karena ada di baju second hand ya, di Senen ya, paling deket sini Senen. Itu kita beli baju kalau mau kece manggung pakai kemeja kali ya. Yang paling murah yang kembang-kembang karena nggak ada yang bakal mau beli. Itu kalau lo sekarang lo jalan lihat orang pakai baju kembang-kembang cowok gitu, anjir gila, cuek gila dia gitu. Gila. Kalau kita mau pakai buat manggung lah nggak mungkin anjir. Gitulah, tapi ada parlentenya, ada songongnya, bukan songong lah bahasanya apa ya. Ada PD tadi kalau kata Rio, pede aja gitu dengan pendekatannya kita gitu. Secara visual maupun stylish kali ya, jadinya stylish gitu. Stylish juga gitu. Tapi juga yang bikin kita pede adalah kita tahu musik yang bunyinya itu nyambung sama visualnya. Kecuali kalau kita nggak nyambung ya mungkin lu bisa jadi nggak pede. Itu karena kita percaya ini outfit yang cocok untuk merepresent musik yang kita mainin. Gitu makanya ya kembang-kembang ya udahlah sikat kayaknya masuk nih gitu. Kita pede aja gitu. Kayak kita gini nyaman. deh yang paling gampang. Nih Instagram kan sekarang bisa tuh mau ngepost foto terus ada musiknya lo tinggal pilih. Atau video gitu. Lo lagi jalan-jalan mungkin plesir ke mana, ke Jogja gitu, ngelihat apa gitu, terus oh pakai lagu ini deh, nggak cocok nih, pakai lagu ini, lo milih gitu kan, lo milih lagunya. Nah itu sama, mirip kayak gitu kita tuh. Jadi kita milih visual apa yang works sama sound yang kita hasilkan gitu. Jadi justru itu care-nya kita tuh di situ, spesialnya kita karena kita dengan background seni rupa dan desain itu kita bisa ngulik itu lebih dalam. Kalau kalian dengar cerita beberapa musisi yang memang diorbitin sama
pada saat itu ada major label ya namanya. Mereka nggak ada kendali, nggak ada kontrol untuk mengoperate desain yang mereka inginkan karena udah terima beres dari label aja kayak gitu. Pada saat itu, nah setelah waktu berlalu digital udah berkembang pesat, kalian udah bisa dengerin single apapun di digital platform, itu udah kayaknya mereka udah semakin aware kalau art itu penting. Jadi akhirnya mereka punya kendali gitu untuk memilih desain yang mereka inginkan gitu. Jadi mana duluan? Musik duluan, visual duluan? Bisa dua-duanya. Kalau konteksnya White Shoes sih visual duluan. Iya. Karena musiknya belum ada. Jadi buat teman-teman yang sekolah visual, entah outputnya apapun, menurut gua ya lu bikin aja visual duluan. Lu punya bayangan, lu punya imaginary atau imajinasi gitu. Ini bisa bakal jadi apapun. Dan lagi-lagi tadi Sari memilih musiknya, berarti sebenarnya visual itu juga dipilih. Kalau dia ada di rumah, ada segala macam yang lo anggap memang itu nggak penting. Kita dulu senang banget numpuk barang. Jadi kadang-kadang gitu tadi tuh, ada kepake nih bisa dipakai buat jadi album kedua. Kumpulin semua. Gue punya tiket nih, gue punya ini, gue punya apa dalam konteks perjalanan. Jadi emang kita tuh agak tergila-gila juga dengan numpuk barang, terus ya itu tadi makanya konteks kolase jadi penting sama White Shoes gitu. Karena dia treatmentnya ya gitu, numpuk, layering gitu. Ada gitu-gitunya lah. Gitu ya. Kalau kok tawa sih? Tawain lu, tapi Wasus. Ya gitu ya. Oke, boleh. Ya numpuk barang, ngumpulin barang itu collecting memories ya. Gitu penting banget. Apalagi sekarang udah zaman digital ini, handphone lo hilang, udah hilang semua hidup lo. Itu ya kayak gue. Iya, laptop hilang, hard disk hilang, bubar udah mau gimana coba sekarang. Gitu. Ya makanya ngeprint semua yang fisik itu menjadi penting buat kita karena ya itu bisa di keep semua yang fisik real gitu, nyata gitu. Mau nanya Kak? Apa? Oh iya nanya boleh. Boleh. Bab nanya Bab. Berarti dari tadi penjelasannya itu lingkungan yang kompetitif tuh ngaruh banget gak ke White Shoes kalau buat karya. Jadi misal kalau lu ngeband jangan musiknya doang yang dipikirin, yang lain-lainnya juga dipikirin. Dari tadi kan kalau White Shoes juga semuanya dipikirin jadi karya yang keren banget lah gitu. Ya sebenarnya sih biar kepake aja otaknya. Ya Gitu. habitat ya, itu ngomongin habitat seni. Jadi bukannya kompetitif dalam artian siapa yang lebih jago, enggak. Tapi lebih ke habitat. Jadi kayak satu orang mesti punya ciri khas gitu. Jadi kayak nggak mau sama orang lain. mau sama terus dan nggak jarang juga kayak gini. Wah, gue pengen ini udah dikeluarin terus pasti ada temen kita yang curhat. Wah, padahal tadi gue udah mau itu tuh gitu, tapi ya udah dipakai duluan, dia udah keluarin dulu, udah nyablon stiker lagi dia kayak gitu. Jadi cepet-cepetan aja siapa yang ngambil stylenya gitu. Jadi kayak misalkan kita terinspirasi boleh gitu, tapi kita blend lagi sama apa yang kita punya. Jadi pertanyaan mendasar, kalian mahasiswa, dengerin. Kalau nanti sidang pasti ditanyain, lo bikin misalkan karya A gitu. Pasti pertanyaan dosennya pertama waktu pembimbingan apa? Kenapa lo mau bikin A? Kenapa? Apa kelebihan lo bikin A gitu misalkan? Dibandingin A yang lain ya? Dibandingin yang lain kayak gitu. Nah itu begitu bedanya. Bedanya seperti itu. Kita lebih terstruktur cara berpikirnya akhirnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan gue punya lagu judulnya Kembang gitu misalkan. Terus tapi udah pernah tahu ada orang yang bikin lagu judulnya Kembang gitu. Ini nanti orang ada yang bilang gak asik. Rekan gue di satu band pasti ada bilang gak asik nih sini udah bikin judulnya Kembang gitu judulnya. Terus gitu gue kayak ya bodo amat nih kembangnya beda. Nanti visualnya begini. Terus diomongin rame-rame. Kita putusin jadi kembang apa enggak. Yang endingnya akhirnya
kalau resikonya terlalu besar, lagu kembangnya udah terlalu viral gitu ya, kalah set kita, ganti judulnya kayak gitu. Itu apa namanya obrolan-obrolan kayak gitu yang berguna buat habitat gitu. Alright. Buat ekosistem tadi bahasa lu ekosistem. Tuh. Ya boy. Betul. Oh ya emang dari zaman dulu ya pertama kali gue masuk IKJ gue tuh ngeliat band-bandnya tuh aneh semua ya. Ada Be Quiet, Skarwati, Berisik Ngentot, Protes Keras dan macam-macam itu variannya banyak banget yang lu dan semuanya keren gitu. Gimana caranya gue tetap bisa ngeband dan keren juga ya? Pertanyaan basicnya gitu. Yeah. Semua orang semua orang ngeband dan itu keren. Masa gue cupu sih, gue nggak mau lah. Intinya kayak gitu. Basic awalnya seperti itulah. Kompetisinya. Itu Pak Al. Tadi Gitu. kompetitif juga kayaknya kalau as a band kita selalu support kok. Itu yang era-era 2000-an satu band dengan band yang lain kita selalu support. Itu penting karena kita bisa karena kalau nggak ada temen nggak akan ada yang support lo juga Susah nantinya juga. pada kenyataannya kayak Kerja gitu. kolektif lah ya kayak Kerjanya gitu ya. kerja kolektif. Ya. Gitu. Bro. Ayo. Terus setelah ini Mas, Mbak, setelah berangkat dari kampus ini, dari IKJ gitu dan semua belajar di sini, Iya. berkembang di sini, berkolaborasi di sini, bikin apapun kayaknya awalnya dari sini dan akhirnya balik lagi ke sini gimana Mas perasaannya hari ini? Oh senang banget. Maksudnya ketika Sari bilang, kita diundang talks nih gini, oh ya berangkat langsung gitu. Maksudnya Penting sih. penting ya? Penting sih. Penting Karena maksudnya. Terakhir meninggalkan kampus ini tahun berapa ya? Ya pokoknya 2008. jangan dijelasin deh pokoknya. Kayak cukup lama lah ya. Terus baru kali ini lagi kita dipanggil secara ofisial. Biasanya kan cuman main, nebeng, nyablon gitu. Tapi habis itu ini program tersendiri gitu. Jadi terima kasih banyak atas undangannya. Dan sebenarnya kita tertarik untuk ketemu mahasiswa langsung karena sebelumnya itu kan kita selalu ada inaugurasi di tahun-tahun yang dulu. Inaugurasi kampus, kita bisa ketemu adik-adik kelas gitu. Adik. Tiap tahun lah, tiap tahun. Tiap tahun. Nah tapi kan sekarang sudah dihapuskan. Jadi nggak ada event khusus yang menyebabkan kita untuk berkenalan sama kalian. Jadi ini kayaknya kesempatan yang baik. Mudah-mudahan seluruh studio bahkan seluruh fakultas ya bisa bikin kayak gini Iya. dengan fakultasnya masing-masing. Happy karena mau dibilang apapun kita di luar gitu. Ini tuh laboratorium kita dulu. Kita gede tuh di sini, kita tidur, mandi, boker, ya. Main, boker lagi, tidur lagi, makan, berantem, terus-terusan. Nah itu di sini. Nah gue rasa manfaatin waktu ini tempat jadi laboratorium. Lu bikin eksperimen aja gitu, segila mungkin gitu kalau bisa. Ya kayak gue lihat nih sekarang nih, misalnya ruangan ini gitu, ruangan ini bersih banget nih. Gitu. Dulu mah nggak mungkin ruangan kayak gini. Gue coret-coret aja semua, gitu. Ntar kalau bukan diomelin sih, dikasih tahu ini nggak boleh, oh nggak boleh pindah yang belum ada tulisannya. Terusin aja ya gitu. Jadi emang nih jadi tempat eksperimen gitu loh buat lo ngapain lagi hari ini ya gitu. Karena gue di sini, gitu. Main bola apa segala macam. Jadi banyak efeknya gitu sama tempat ini kita gitu. Jadi hampir setiap pojokan kita kenal betul dengan penghuni-penghuninya bahkan. Ya, baik yang terlihat maupun tidak dulu. Jadi ya lo manfaatin aja. Kalau terlepas kuliah di dalam kelas itu penting. Ada lagi yang lebih penting. 99% yang lebih penting dari 1% di kelas adalah di luar. Nongkrong, kolaborasi, bikin pameran, ngerjain jadi artistiknya anak sinema, ngetes jadi artistiknya anak tari.
sama anak musik, terus kita bikin pameran anak musik suruh main di tempat kita. Gitu tuh. Jadi lo ada nah nanti yang ngebangun kesenimanan, wah anjing. Penting. Serius gua, karena yang ngebangun kesenimanan itu adalah karena nanti lu berhubungan dengan semua itu di luar. Jadi jangan sampai ketika lu nanti udah di luar, lu tetap masih bengong kayak di kampus. Di kampus lu bengong, di luar mati lo. Gitu, ya. Jadi sama lu paling enggak buat teman-teman semua, buat mahasiswa gitu ya, gua juga pernah ya ini tempat gua gembel gitu. Kita utangnya banyak, makan di apa ngutang. Ya, abis itu kerja karena gue tahu pasti triggernya banyak anak-anak yang nggak lulus, nah, itu adalah kerja. Jadi itu hati-hati. Jadi tolong bapak-bapak dosen, Pak dosen. Gitu. Ya, ada yang mau nanya lagi kayaknya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Jangan malu-malu. Yoi. Mahasiswa itu kritis, gimana mau ngelawan tapera lo? Waduh. Gila lo. Berat. Iya kan? Mahasiswa tuh kritis, harus gondrong-gondrong. Ayo silakan kalau ada yang mau nanya. Mari. Yang gondrong. Yang gondrong boleh, jangan yang cepak dulu, yang gondrong dulu. Ada gondrong keriting nih boy. Nih, Edgar David nih. Antum mamang Sar. Ayo dong, kalian kan istimewa nih. Istimewa udah kuliah di tempat paling istimewa. Nggak ada apa ya, nggak ada hitung-hitungan. Kecuali interior kali ya. Ya silakan yang mau nanya. Silakan, jangan malu-malu. Mungkin dari kita ya Kak? Kali ya, Kak? Boleh. Boleh. Bahas ke visual, masuk ke visual Kak. Karena tema hari ini kayak kenapa dari album pertama sampai terakhir 2020 ini, kenapa foto yang jadi elemen utama gitu. Maksudnya ada ide di kepala, banyak media yang bisa diolah gitu. Mungkin ilustrasi atau apa. Tapi kenapa fotografi selalu menjadi elemen utama gitu? Ya. Simpelnya mungkin belum habis kali ya itu foto sama kita. Masih banyak banget yang bisa dieksplor di foto gitu. Walaupun kita udah mau coba juga ke audio visual. Cuman ya foto masih the best ya, maksudnya lo ngelihat grain, ngelihat warna yang seperti itu, ya mungkin masih belum habis mungkin ya, nggak tahu. Ada pepatah ya, ada old saying, old saying. Picture paint 1,000 words. Asik. Artinya apa? Nggak bisa dijelasin sama kakak. Kata. Gimana lagunya boy? Gimana boy? Gitar mana gitar? Gitar kanto mamang gue maunya. Selalu jadi footnote-nya Rio. Iya. Jadi ada dampak dari foto itu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi mereka punya dampak tersendiri. Itu kenapa masih pakai foto sampai sekarang. Foto selalu menarik lah, kurang lebih begitu. Foto selalu menarik karena ada momen lo ngeliat foto lo, kayaknya lo udah ganteng banget gitu. Ntar berapa tahun kemudian pas lo lihat anjing gue jelek banget. Ada begitu-begitu itu karena soalnya waktu. Karena manusia itu ketika dia di capture gitu ya. Gue rasa itu ada hubungannya sama waktu juga gitu. Oke, berhubungan dengan pertanyaan Noval tadi, berarti selama dari album-album yang dikerjakan itu visualnya dulu yang dipikirin apa bertumbuh dari musiknya gitu visualnya? Ya kalau dari ada istilah namanya, kalau kalian punya spektrum ADHD ya, ada yang tahu kan ADHD? Iya. Kan spektrumnya banyak ya. Dan kalau didengar ya, kalian kan belum pernah periksa secara resmi, jadi kalian nggak tahu. Mungkin yang udah pernah periksa secara resmi bakal tahu. Biasanya tuh mahasiswa seni itu kalau deadline suka apa sih, kayak nggak bisa mikir gitu. Itu sebenarnya mereka bukan yang nggak bisa mikir, mereka banyak ide tapi nggak ngerti cara ngeluarinnya gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi salah satu istilah yang ada itu kalau nggak salah apa ya, sintesia ya. Jadi kayak pada saat kita dengerin bunyi
atau visual, kita punya gambaran di otak kita, apa di kepala kita. Masing-masing tuh punya interpretasi masing-masing gitu. Jadi semuanya sebenarnya berbarengan. Kalau secara teknis, gue pribadi kan yang bikin lagu kan banyak ya di White Shoes. Itu gue ngegambarin apa yang gue mau bikin nanti. Tapi kalau misalkan, jadi dua-duanya bisa. Kayak misalkan dibikin basis kita, si Ricky dia suka bikin musiknya dulu. Terus dia minta dibikinin liriknya, setelah dibikinin liriknya, baru gue mikir visualnya. Nanti seperti apa, kayak gitu. Jadi bisa dua-duanya. Tapi Ya. kadang dalam konteksnya musik White Shoes ya, banyak hal yang bisa men-trigger untuk menjadi sebuah lagu. Percintaan teman, misalkan, ya kan, kehidupan lu bekerja, ya kayak itu tuh, wah ini banget ya, ini soundtracknya mestinya begini, ya kayak gitu itu bisa jadi lirik, bisa jadi musik, bisa gitu. Gitu. Montase lagi tadi balik Pak. Iya. Baru diajarin lu ya montase. Gitu. Kalau untuk di White Shoes sendiri berenam nih Mas. Iya, Terus kepalanya banyak kan pasti. Iya. Ini bertebaran. betul. Terus yang paling bawel kalau di White Shoes soal desain visual ya Mas. Bawel Musik. semua sekarang. Ya. Udah pada ngerti soalnya kalau dulu belum pada ngerti itu ya. Kayak John belum ngerti dulu. Dulu ngikut aja John. Gitu. John, Ricky, Mela dulu ngikut aja. Kita bohongin juga mereka nggak tahu. Sekarang karena makin udah sering terlibat. Tapi bagus sih karena ada kacamata dari luar ya. Yang karena kan kalau kita terlibat di bidang visual, kita kan tumpul tuh jadinya. Jor-joran setiap hari ngeliat visual. Nah Ricky sama Mela sama ya John gitu ya. Mereka kan majornya musik, mereka porsinya lebih banyak di audio biasanya. Jadi kalau misalkan mereka ada kacamata dari mereka gitu kayak ngasih masukan, itu kita dengerin banget. Karena kan kita kasih gambaran mereka tuh bukan orang yang bekerja di bidang seni rupa gitu. Jadi segala macamnya. Gua sih mau nanya di luar konteks kayak tentang video visual atau musik video. Apakah cara berkonsepnya sama dengan membuat desain album atau enggak? Terima kasih Rama. Thank you. yang Bang, lain makasih ada Bang. lagi yang lain. Ada yang mau nanya? Yuk, Visual. Video klip. Video klip. Oh ya Rata. Cek. Thank you ya pertanyaannya. Belum tentu dijawab nggak apa-apa ya. Tak. Izin aja ya. Silakan. Sebenarnya gue lumayan penasaran karena biasanya kan kita kalau di kampus identik dengan tren ya, tren yang lagi digandrungi gitu. Terus kalau lihat White Shoes itu agak-agak counter culture, agak-agak kayak kok anomali gitu, kok keluarnya seperti ini. Kalau kita lihat kayak pada saat itu mungkin Batman keluar sama Goodnight Electric atau ada di Upstairs itu somehow make sense karena itu lumayan tren anak muda kali ini, Wave. Cuma tiba-tiba ada yang main kayak ini campuran nih, ada samba, ada world music, ada agak jazz, itu kan gak identik dengan sekilas nggak identik sama anak muda gitu. Jadi kenapa sih milih itu gitu? Oke, thank you Rata pertanyaannya. Oke. Thank you. Kamu namanya siapa? Rama. Oke. Rama. Makasih Rama pertanyaannya. Ada lagi? Cewek, nggak ada yang mau nanya cewek. Cewek. Ada yang mau Cewek. nanya nggak? Wah lu cewek. Anjing serem gila. Boy cewek di sini kayak gini boy. Nggak apa-apa. Dunia udah kebalik emang ya. Anak OI nih, OI. Siapa nama? Oh iya. Nama. Nama gue Bimo, jurusan DKV, Gak masuk boy DKV boy. Seni murni lu. desain grafis. Iya. Gak masuk DKV asli dah. Gue DKV bang, DKV banget gue. Iya kan. Kria. Nah itu Ini Mas Slamet yang tadi. Iya. Mas Slamet yang nyablon. Iya. Jadi gue udah nyatet di pertanyaan gue. Jadi kan kalau kita lihat-lihat tadi White Shoes kan kebanyakan visualnya tuh kan fotografi yang narsistik gitu kan. Pakai muka White Shoes-nya langsung gitu. Nah itu apakah konsep White Shoes-nya
terus yang terreferensi dari album-album 70-80-an kayak Obi Mesak, Betaria Sonata kan semua albumnya tuh pakai muka sendiri gitu. Atau emang kayak kita nih mau style musiknya tuh mau musik lama, jadi kita mau ngambil style visual lama gitu juga. Itu sih pertanyaannya. Makasih. Oke. Terima kasih Bimo. Makasih. Ya. Siapa tadi? Ini gue jawab yang DKV ya. Bimo. Siapa? Bimo. Bimo. Ya, gue jawab yang DKV nih. Kan gue anak lukis, jadi gue jawab DKV. Oh iya, Sikat, Boy. boleh. Kita tuker aja. Sebenarnya emang entah kenapa kita juga banci foto ya anak-anak ini ya. Pertama itu. Dan ketika foto itu jadi, kita ngerasa itu lucu. Maksudnya kalau lo lihat image yang ini gitu ya. Kita ngerasa kita lucu juga ya. Lucunya lucu apa dulu nih? Lucu komedi. Bukan Enggak. bukan cute gitu. Enggak. Cute ya? Masa sih? Masa sih cute? Gue selama ini gak pernah ngerasa lucu. Ya. Yeah. Gitulah. Kita stylish, boy. Iya, stylish itu. Dan juga sebenarnya masalah representatif sih. Gitu ya. Kita mungkin kalau pakai model, kita nggak ngerasa model itu merepresent kita. Gitu. Yang paling cocok untuk merepresentasikan White Shoes ya diri kita sendiri. Sebenarnya basic thinkingnya itu ya. Gitu. Kalau kita pakai model, kayaknya ada yang salah aja. Padahal cakep tuh orang. Gitu. Ternyata yang kita cari bukan cakep itu apa ya? Ya emang nggak represent aja buat White Shoes gitu. Ya kalau pertimbangan masalah kayak Dedi Dores atau gaya industri itu, gue rasa itu cara komunikasi industri musik zaman itu. Bagaimana dia memasifkan image orang ini kemana-mana. Jadi lebih gampang dikenal karena zaman dulu kan nggak ada sosmed, image juga segitu-segitu aja nongolnya, nggak ada yang namanya videotronik segala macam. Jadi karena keterbatasan media komunikasi sih, gue rasa. Dan White Shoes nggak necessarily mereplika cara itu sebenarnya. Kita cuman ya representasi White Shoes yang paling benar tuh sebenarnya cuman ada di muka anak-anak ini aja. Gitu sih. Aman ya? Ya, cukup akademik gue. Mantap ya? Oke. Rata dulu deh, gue jawab pertanyaannya Rata. Ya, kenapa? Jadi mungkin pengaruhnya besar karena kita ada 3 mahasiswa seni musik di dalam band kita. Jadi esensi simplicity-nya mungkin dari anak seni rupa, tapi esensi complicated aransemen yang lebih rumit gitu ya, maksudnya itu lebih dari mereka, referensinya lebih banyak. Dan ternyata referensi apa ya, komposer yang kita nggak pernah dengerin secara independen gitu, misalkan band-band indie. Kalau anak-anak seni rupa kan biasanya dengerinnya band-band indie atau band-band apa ya, artis-artis yang terkenal zaman dulu lah gitu. Itu beda sama anak-anak yang belajar musik. Mereka belajar klasik, terus mereka punya gambaran tersendiri bossa nova di kepala mereka gitu. Mereka apresiasi sama satu genre itu lebih detail gitu dibanding kita. Lebih ke kayak misalkan kita mah nggak ngerti ya, kayak wah keren banget pas dia pizzicato tuh. Banyak pizzicato, ada glissando yang kita fuck nih apaan men. Nggak ada bahasa-bahasa musik gitu. Kita taunya gitar kopong, colok aja langsung Metal Zone, jebret. Iya, jadi kita kayak jadi belajar banyak juga dari mereka. Kita menghargai dan akhirnya oh ya mungkin itu yang menyebabkan White Shoes jadinya warnanya White Shoes. Kayak misalkan gue pribadi habis dengerin misalkan band-band di Spotify gitu ya, misalkan band apa sih yang lagi in gitu sekarang, semua sound bassnya tuh sama walaupun genrenya beda. Tapi pas gue dengerin White Shoes lagi, anjing kok gini sih gitu, kayak nggak nyaman. Tapi pas gue dengerin khusus nyisain waktu cuman buat dengerin White Shoes, oh beda gitu. Memang nggak bisa dijadiin di playlist.
dia jomplang karena mungkin punya frekuensi sendiri gitu. Ininya entah bassnya atau ketukannya atau apa. Jadi kadang-kadang ada lagu yang bisa dijodohin sama playlist lain gitu. Misalkan lagu-lagu lain kalau kita selektif mau bikin playlist. Tapi ada yang enggak gitu. Jadi ada yang emang hanya bisa dijadiin, udah kita dengerinnya satu album itu aja. Karena frekuensinya itu capek dengernya kalau misalkan kita dengerin sama lagu bukan dari album kita. Misalkan artis lain gitu. Karena secara apa ya, secara teknis kupingnya tuh capek karena bassnya sini udah bulat, udah enak, dengerin band A gitu, terus tiba-tiba dengerin Wise dengerin ini simbal treble-nya si John tuh beda banget sama simbal treble band atau musisi lain gitu. Ya, jadi kayak gitu. Kalau menurut gue sih. Oh, sama ini juga Sar. Mungkin karena kita mikirnya waktu itu kita ngerilisnya CD, Boy. Iya. Bukan Tapi juga didesain kalau untuk secara digital. musik ya, Ricky, John sama Mela tuh banyak ngasih masukan dan pandangan karena mereka tahu segmentasi, maksudnya tahu mendalam tentang bosas, rumba, terus ketukan 3/6, 3/4 yang kita sama sekali nggak tahu gitu. Maksudnya kita butuh seperti itu karena ini balik lagi ini eksperimen ya secara musik gitu. Kalau kita mainin kayak gini kayak gimana ya rasanya ya gitu. Karena kalau cuman kita doang bertiga nggak bakal kemana-mana itu lagu. Ya, Udah segitu aja dicobain pasti. semuanya. Bahkan mereka tuh punya referensi yang luas banget masalah frekuensi. Mungkin karena mereka biasa dengerin pakai plat gitu. Jadi mungkin ya itu terbiasa dengerinnya di hardware. Kayak entah plat atau kaset atau mereka mau frekuensinya seperti itu gitu. Ya. Gue nambahin juga mungkin tak. Kalau dibilang counter culture gitu gue nggak tahu ya. Tapi kalau kita ngikutin tren kayaknya enggak. Karena jujur aja kalau udah ada orang bikin dan trennya kayak gitu terus kita ikutin, lo kayak lagi ada di hutan yang sama. Pertanyaannya tumbuh kembang pohon di dalam hutan itu lo posisinya yang di mana? Nah, ketika kita udah ngeband cukup lama kayak begini, akhirnya jadi kita berpikir bahwa kalau ini adalah peta musik, ya, lo mau posisi lo di mana? Gak bisa semuanya lo ambil. Lo stand lo di mana? Ya, begitupun desain ya, begitupun festival musik, begitupun kampus dan seterusnya. Jadi lo stance di mana? Nah, cuma lo doang tuh yang tahu, gitu. Lo yang diskusi. Kita stance-nya di sini nggak usah, gitu. Jadi nggak mungkin kita ngikutin tren, gitu. Trennya lagi begini nih kayaknya. Itu juga paling dari musik-musik yang kita dengerin lah. Kurang lebih juga gitu. Tapi reference gitu. Entah moodnya atau imagery-nya nih kayaknya bakal ya gitu. Ya album 2020 tuh sebenarnya menggambarkan tentang imajinasinya kita aja sih sebenarnya. Kayak ini lagu nih kayak lagi kebut-kebutan, lagi dikejar-kejar. Ini lagu lagi santai, minum kopi pahit, nongkrong kira-kira di mana? Gitu-gitu. Atau lagi di rumah, suasananya kayak apa? Jadi udah mulai meruang tuh musiknya gitu. Kayak gitu-gitu Pak. Rama. Video klip Rio. Kalau video klip kita beberapa kali sebenarnya paling sering itu sama Anggun Priambodo. Ya, hampir sering, bukan sering, dari pertama Anggun Priambodo Interior 96. Anak interior coba. Ya, Anggun terkenal cukup nakal ya. Pendekatan visualnya ya lucu-lucu gitu, kita seneng. Dan kalau sama Anggun ngobrolnya tuh lebih banyak dibandingin syutingnya gitu. Jadi sebelum syuting tuh ngobrolnya udah lama banget ya gitu. Ketawa-tawa sih sebenarnya. Ada ketawa-tawanya pakai ini. Liar, pembohong, liar. Ya gitu sama Anggun. Jadi kalau sama Anggun sama Batman juga grafis murni 95. Batman itu cukup liar, orang-orangnya kita seneng ngobrol sama mereka.
Ya ini tau lah sering-sering dibohongin lah lu. Sama Batman. Tahu ya betapa busuknya dia. Ya kayak gitu. Jadi kita senang aja gitu. Udah mostly udah percayalah gitu. Karena mereka juga tahu kita bagaimana. Gitu. Iya, kalau dibilang selaras atau tidak selaras sebenarnya nggak harus sih. Misalnya gitu ya. Tapi penggambaran sebuah musik gitu ketika dia jadi sebuah video klip. Pertama kali kita bikin video klip bahkan pakai film waktu itu ya. Senandung Maaf. Itu pakai film, syuting, beneran syuting ya kita juga tahu biasa karena kita pernah beberapa kali jadi artistik lah, bantuin anak film ngapain dan seterusnya gitu. Jadi anak teater, wow ini anak teater jangan cabut dong. Ya, jadi emang udah jadi diri kita sendiri aja kadang-kadang kurang lebih begitulah. Jadi terus tapi kita jadi nggak terlalu ada kalaupun ada eksperimen ya paling kita sambil ketawa-tawa di syuting yuk ambil ini ambil apa yuk kayak gitu-gitu. Mungkin kayak gitu-gitunya visual audio visual maksudnya audio visual ya kayak mau film mau ada dokumenter ya boy. Ada dokumenter itu kita kembali ke Cikini itu dibikin sama Batman dia keliling ngambil daerah sini syuting sendiri-sendiri gua syuting di kolam renang di sebelah di kolam renang hotel sebelah. Ya itu kayak gitu kurang lebih teman-teman yang kayak Batman atau Culap gitu Anggun emang udah tahu persis gitu sebenarnya kita tuh pas lagi tumbuhnya juga barengan sama ngobrol sama Indra Ameng dan anak-anak karena mereka masih sering di ruang rupa dulu kurang lebih gitu. Ya. Dan referensinya juga kebanyakan karya-karya film. Maksudnya kita ngambil, kan ada orang bikin video klip referensinya video klip lain. Kalau kita referensinya warna dan lain-lain tuh film. Dari film yang mungkin jadi karya besar biasanya kayak album pertama referensi kita itu sutradaranya itu Teguh Karya, film-filmnya Teguh Karya, terus bahkan ada scene-scene pengadegan yang kalau kalian nonton filmnya tuh kita recreate lagi, tapi dengan blocking yang beda gitu. Terus kedua itu ada sutradara film Eropa Jean-Luc Godard. Itu kalau seni rupa itu biasanya harus ya sama anak sinema ya, biasanya harus nonton tuh. Karena dia punya komposisi warna yang bagus, terus punya grading yang nggak entah disengaja atau tidak, itu bagus dan tipografi yang bagus. Jadi beda banget, Jean-Luc Godard selalu pakai tipografi yang massive di filmnya, yang akhirnya mempengaruhi banyak film-film kayak Wong Kar-wai atau Quentin Tarantino untuk bikin film mereka selalu kayak ngeblok gitu, fontnya gede, judulnya ngeblok langsung nutupin adegannya semuanya. Dan sekarang kayaknya di Netflix juga jadi banyak yang bikin template kayak gitu, film-film Korea juga banyak. Dan terus untuk 2020 itu nggak bisa deny Wong Kar-wai, kita pakai warna dan komposisi yang dia pakai, pencahayaan yang dia pakai gitu, sehingga kita mesti hire DOP, terus udah gitu video klip untuk di teasernya yang akhirnya jadi foto-fotonya buat cover, dan untuk video klipnya itu Anggun Priambodo yang sebenarnya nggak usah banyak bibu karena dia udah tahu kita kayak gimana, warnanya tuh bisa sama cover CD-nya. Padahal kita nggak ada request apa-apa, itu alami aja, alami dari Anggun sendiri kayak gitu. Dan di situ kita coba pertama kali pakai aktris ya. Di situ ada Smara Abigail dan Selda itu anak IKJ juga. Itu model terkenal ya dia. Ya jadi segala sesuatu yang kita bikin tuh alhasil dari nongkrong sebenarnya. Emang klise, tapi emang nongkrong tuh menghasilkan banyak. Kayak misalkan kalau nongkrong tuh ngomongin apa, kita kalau nongkrong tuh ngobrolin apa yang lo sukanya, nonton film apa sih, lo sukanya dengerin musik apa.
kita nggak mikirin teknis, tapi otomatis kita udah telepati gitu. Kita punya, oh lo sukanya yang gini-gini ya, lo suka warnanya yang gini-gini gitu. Jadi, wah men, lo cool men, lo sukanya ini, lo keren men, gila lo gue seneng Film-film banget. festival, Kayak film-film gitu. festival. Itu karena kita nongkrongnya waktu itu belum ada sosial media, ya kan. Jadi kita mengenal satu sama lain tuh ngobrol kayak gitu. Sehingga sekarang elevate gitu, berkembang pesat karena kalian udah bisa nerima banyak informasi cukup dari sosial media atau YouTube atau pokoknya dari internet lah. Nuansa-nuansa yang niche tertentu itu, entah Wong Kar-wai atau apa, sekarang udah banyak yang bikin kan. Di Pinterest, foto priwet gitu kan, ala-ala Wong Kar-wai itu udah banyak tuh. Jadi udah I get it. Yo, gitu tahu kan. dari mana lah posisinya. I see you, Iya. lo suka itu, Beda. lo cool man. Lo cool. Kayak gitu. Jadi Gitu, kurang gitu. lebih kayak gitu. Kejawab ya? Vibe-nya kayak gitu. Ya. Kita saling adore antara sutradara, musisi, seniman yang bersangkutan, bahkan semua kru apa namanya, kru tim filmnya gitu. Waktu kita bikin video klip kita tuh kenal semuanya, nongkrong bareng. Jadi karena kita saling adore satu sama lain, kita tahu mereka itu punya referensi yang bagus, jadi kita percaya aja. Jadi mungkin itu jadi alami keluarnya gitu aja gitu. Nice. Oke, untuk menutup sesi kita ada pertanyaan terakhir dari Duta. Silakan Duta. Saya Duta dari Seni Murni. Mau nanya, jadi kan penjelasan Waisus ini sebenarnya nggak terlepas dari artikulasi dan kurasi kan. Karena maksudnya walaupun main-main, walaupun senang-senang, tapi ada praktek kurasi dan artikulasi yang terjadi gitu. Pemilihan director, pemilihan cover, pemilihan fotografi, kenapa dan segala macam gitu. Jangan-jangan masalahnya yang terjadi sekarang adalah praktek tersebut nggak dijalankan sama mahasiswanya nih gitu. Secara nggak langsung gitu. Jadi mahasiswa nggak tahu gimana cara praktek artikulasi atau gimana cara praktek kurasi gitu. Nah, bagi White Shoes seberapa penting praktek artikulasi dan kurasi, serta sebenarnya penting nggak band tuh punya visi? Kalau enggak kan berarti akhirnya mau kemana nih boy gitu, kayak ini nggak ada progres nih, nggak ada apa-apaan nih gitu. Jadi itu yang kayaknya maksudnya kita kenapa nggak ada pameran bahkan gitu, atau nggak datang ke pameran pun sebenarnya pas balik lagi ini mau ngapain ya gitu. Ya praktek itu tuh yang nggak terjadi sebenarnya kayaknya deh gitu. Ya itu aja sih. Very good Duta. Terima Just, kasih. ya. Artikulasi ya. Sebenarnya kan basic dasarnya kan lu nongkrong itu ngobrol ya. Berbagi cerita, berbagi keinginan lu mau bikin apa, mungkin temen lu bisa membantu, mungkin temen lu bisa ngasih masukan gitu ya. Ya di zaman itu emang kita sering banget nongkrong ngomongin yang nggak jelas mungkin ya. Tapi emang dari obrolan yang nggak formal itu akhirnya lu menemukan sisipan-sisipan gitu, irisan-irisan kesamaan referensi, kesamaan estetika dalam berkarya kayak gitu-gitu. Itu yang bikin lo jadi deket dan lo tahu orang ini punya satu kesamaan tujuan ya gitu ya. Jadi kalau bikin apa-apa sama dia kayaknya seru nih. Ya sebenarnya praktek artikulasi itu started dari nongkrong gitu. Kasarnya lo bisa delete grup WhatsApp, lo sekarang ketemu muka ngobrol macam-macam yang ada di grup. Walaupun cuman ngomongin orang juga ya nggak apa-apa juga gitu, gosip. Cuman ya emang balik lagi kolaborasi itu nggak akan tercipta tanpa komunikasi ya. Basicnya itu sih. Ya udah, ntar kalau ngobrolnya udah beres, kalau udah tingkatan paling tinggi lagi kan udah telepati, lu nggak usah ngomong apa, temen lu udah ngerti, lu kedipin aja udah. Oke boy gitu. Jadi ketika lu nanya mau ke Mans nih boy, gitu, lu kedipin aja. Oh, udah tahu. Ya itu udah tingkatan yang lebih tinggi lagi.
Ya Gitu. dan pentingnya juga kalian punya level apa ya, referensi yang ibaratnya kalian selaras gitu, kayak misalkan nih si Ale, Sar lo pernah lihat gini-gini, oh ya gue ngerti maksudnya kayak kalau kita ngerti apa yang dia kayak misalkan tadi Wong Kar-wai gitu, dia karena sama-sama kebetulan sama-sama pernah nonton filmnya Wong Kar-wai gitu. Kan udah gak pakai kata-kata lagi kan, udah ngerti. Beda sama kayak misalkan, lu inget gak In the Mood for Love gini, ada adegan gini, In the Mood for Love, apaan tuh? Man, you didn't do your homework very well as an artist gitu. Kayak lo harus do your homework gitu. Lo gali apa itu masterpiece. Lo mesti dengerin musik-musik yang walaupun lo nggak suka. Gue dengerin hardcore, gue dengerin punk. Tapi bukan berarti gue suka gitu. Tapi gue mesti dengerin karena ya itu fenomenal pada saat itu. Apa yang menjadikan itu fenomenal? Lo harus pelajari itu, homeworknya di situ, gitu. Jadi kayak referensi kalian mesti sama. Kalau misalkan ada yang belum tahu, baiknya kalian saling ngasih tahu, gitu. Saling ngasih tahu. Nah itu gunanya nongkrong, ngasih tahu tanpa menggurui, gitu kan. Kalian berkembang sama-sama. Ingat, berkembang sama-sama, bukan ngajarin. Jadi tergantung style kalian nongkrongnya kayak gimana sih. Ada teman-teman yang gampang tersinggung kalau misalkan mungkin dia nggak seleranya beda gitu. Ya gue nggak pernah dengerin itu, lah lu mesti dengerin dong gini. Maksudnya kayak terus dia keberatan, cabut gue gitu kayak. Ya udah berarti lo nggak cocok kayak gitu, ya udah gitu. Nggak usah dipikir pusing. Itu proses. Nanti mungkin di hari yang lain mereka akan menikmati gitu. Jadi ya nggak perlu dipaksain juga. Kalau menurut gue mendengar kritikan itu juga salah satu faktor penting juga. Walaupun itu menyakitkan ya. Kadang ada mungkin cara menyampaikannya salah atau terlalu tajam, terlalu harusnya kan dia bisa ngomong baik-baik aja gini. Nggak apa-apa, orang beda-beda. Tapi berarti kan itu impactful buat lo. Kalau lo mau berkembang, itu mesti impactful buat lo. Kalau impactful buat lo berarti bisa impactful buat yang lain. Jadi karena nanti lo nggak di sini aja, tapi di luar lo bisa ngasih semuanya itu impactnya keluar ke masyarakat. Itu gunanya sekolah seni kayak gitu. Di sini lo bisa berdebat, argumen dengan style lo sendiri-sendiri. Tapi pas lo keluar, lo apapun itu impactful. Lo jadi sarjana apa kagak, terserah. Yang penting keluar lo impactful. Kayak gitu. Yoi. Ya, kalau artikulasi bener tadi dari Rio sama Sari, tapi yang pasti mungkin salah satunya lo pameran. Lo bikin karya deh gitu. Karena kalau yang namanya bikin karya, ingat ya boy, lo mati, karya lo masih ada. Gitu. Jadi lo perlu pertanggungjawabkan. Jadi lo tahu tuh komposisi, lo tahu warna, lo kalau main musik lo tahu chord. Walaupun gue juga nggak tahu banget chord, tapi paling nggak gue tahu ini enak. Jadi pegangannya ini chordnya apa? Kalau gue tanya sama anak musik gitu, misalnya, wah ini tuh bass untuk ribet banget bahasa lo gitu. Tapi ini suaranya enak, selesai. Jadi ketika udah kayak begitu, berarti sebenarnya lo sedang mengkurasi kuping lo sendiri, mengkurasi mata lo, asupan nutrisi buat diri lo, buat bagasi artistik lo, buat tontonan, buat ngambil angle, macem-macem. Jadi kalau misalkan gue tadi gue naik kereta, gue naik MRT. Itu banyak banget cerita gitu. Sampai sini, itu banyak banget cerita gitu. Mau gue masuknya sekarang beda lewat kali pasir gitu. Udah beda lagi tuh. Pengalaman-pengalaman lo di kota, badan lo, tubuh lo gitu. Nah ini terus mungkin kata eksperimentasi itu terlalu abstrak. Karena nggak pernah ada yang tahu bagaimana dan formula apa, maka dia jadi sebuah eksperimentasi. Tapi ini kan persoalan bahasa lu pengen nyampein ke publik, lu punya bahasa lu tersendiri. Gitu, lu punya ada kodenya lah.
Ada kode-kode yang lo punya sendiri. Nah menurut gua baik itu di desain, mau di seni lukis, mau di film bahkan. Bergerak mereka semua bahkan kode-kodenya. Gitu. Atau animasi dan seterusnya. Jadi buat gua itu dilatih. Cara ngelatihnya gimana? Ya pameran, abis udah nggak mungkin nggak yang namanya bikin pameran pasti ada artis talk. Ngobrol, diskusi, kasih lihat. Wah, ini karya gua tentang bla 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 bla. Itu yang nanya, anjir, semuanya nanya. Satu ruangan nanya. Mau nanya dong, emang lu ngerti misalnya? Emang lu tahu banget? Gitu. Penggunaan bahasa yang berat biar kelihatan pinter misalnya. Terus pengen kelihatan keren karena ngikutin ada di luar yang keren dan tren. Kenapa lu nggak ciptain tren lu sendiri? Misalnya gitu. Jadi kalau yang dianggap keren-kerenan buat gue itu udah usang gitu. Keren-kerenan tuh udah usang. Buat gue harusnya ada next level lagi tuh. Jadi kalau keren doang buat gue nggak cukup. Tapi ada kreatif gitu. Kalau lo keren atau kaya doang tapi nggak kreatif, ya duitnya habis. Ya kan? Yang Kismin lebih kreatif ya. Ya. Atau kalau kreatif banget tapi nggak punya apa-apa, paling nggak dia pasti ngelakuin sesuatu nih anak nih gitu. Kurang lebih begitulah. Nah itu tuh yang ngebuat lo jadi diri lo gitu. Ngebangun diri lo untuk berbahasa apapun. Dikasih kamera keluarnya begitu, dikasih pensil keluarnya begitu, dikasih apalagi nih, dikasih asbak, gue juga bisa drawing gitu. Dikasih makanan, lu bisa garap sesuatu. Jadi karena semuanya ini ada elemennya. Contoh deh, yang namanya drawing, udah pasti lah ya. Dimulai dengan titik-titik gitu, semua titik-titik gitu. Ya semua orang kalau ngegambarnya titik-titik, aku nggak mau. Gue gambarnya mau pakai kain boleh nggak? Kain, udah. Gue mau ngambil kain-kain, gue gambar. Ini apa? Ini drawing. Kalau ngaca kepada Biennale Drawing yang dulu kita harusnya datang, ada di Brazil. Mereka drawing itu udah nggak ada pakai pensil lagi atau pakai apa, udah nggak ada. Udah yang lain lagi. Nah, dulu makanya kenapa kita bikin yang namanya Jakarta 32 derajat. Pameran mahasiswa se-Jakarta dan Jabodetabek ya boy. Ya Sare. Itu biar apa? Biar kita tuh nggak kerasa keren sendiri. Karena begitu ditabrakin nih, anak film bikin film, anak UI bikin film. Pas dilihat, pas kita lagi kurasi, anjing ini anak IKJ, fuck ini lebih bagus anak UI. Anak UI itu nggak punya pendidikan akademik mengenai gambar, seni, gambar berjalan. Tapi begitu dia bikin film, konteks ceritanya aja udah keren, udah selesai. Gitu. Jadi itu kan anjing dia bisa begini gimana ya? Yuk kita undang diskusi ngomongin karyanya. Disandingin sama anak kampus yang tiba-tiba dia bikin film, gue nggak tahu, gue bikin aja. Misalnya. Nah, gue rasa artikulasi itu juga jadi penting. Makanya mungkin sekarang di desain ada mata kuliah presentasi ya, atau sih bikin presentasi apa gitu. Jadi kadang-kadang presentasinya udah keren, hasil akhirnya sketsanya jelek. Kalau kenapa gue bilang jelek? Karena apa? Konsepnya udah keren banget, endingnya nggak ada hubungannya sama si konsep. Karena ujung-ujungnya lo sebenarnya pengen bikin kayak gini karena di luaran sana yang kayak gini keren. Gitu boy. Nah itu hati-hati tuh. Itu buat gua terus digodok aja. Mau ngedesain kayak, mau mural kayak, mau apa kayak gitu. Gak ada urusannya. Jadi kalau jelek ya jelek aja. Kenapa dibilang jelek? Karena gak kontekstual, waktunya gak pas, kurang cocok. Nggak ends juga komposisi. Kadang-kadang anjir ini sketsanya bagus banget, konsepnya nggak nyambung. Misalnya sekarang kan jadinya pengennya presentasi. Karena apa? Lu semua pada dipersiapkan ke industri. Itu problemnya. Karena lu nggak pernah bikin industri lu sendiri. Itu sih kalau dari gue. Thank you. Keren. Tutup Pak. Gimana Leng? Ya. Seger Leng? Seger banget ini. Seger gimana? Ya jadi yang bisa gue dapat dari dua narasumber tadi, selama berkesenian yang penting lu jujur, buat kesalahan sebanyak-banyaknya, dan yang penting lu seneng dulu sama apa yang lu kerjain. Gitu sih. Mantap Leng. Oke,
Selamat sore, Waisus everybody. Waisus Terima and kasih, Kampus terima Comedy. Terima kasih.